Oke, selamat hari yang menyenangkan buat Anda semuanya. Apa kabarnya? Semoga hari ini semuanya baik-baik saja. Oke, bukan cuma baik-baik saja, semoga hari ini ya Anda sudah merasakan sebuah kehidupan yang menyenangkan. Oke, dan kita akan start segera ya untuk sesi kita rekan-rekan. Untuk Zoom kita hari ini, kita akan membahas mengenai ASIS The Beginner Level 2. Kok ada level 2-nya? Iya, level 1-nya kapan? Sebelum-sebelumnya sudah ada. Oke. Jadi kita akan membahas mengenai level 2-nya. Nah, tentunya saya berharap Anda semua sudah pernah ikut yang level 1-nya. Juga sudah pernah ikut juga yang namanya Meet and Be Great sebelumnya. Oke? Ya. Ngomong-ngomong, Anda bisa mendengar suara saya dengan baik, rekan-rekan? Dengar. Bisa ya? Oke, good kalau gitu. Saya akan mulai aja sesinya supaya terekamnya bisa bagus ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi sesuatu rekaman yang bagus untuk diulang-ulang nantinya. Oke? Ya, jadi selamat datang di program ASIS kita untuk level The Beginner level 2. Jadi sebenarnya kita ada beberapa level ya kalau untuk di A-Team ya rekan-rekan. ASIS program The Beginner kita akan ada 3 level. Nanti masuk ke program manager akan ada 3 level. Nanti masuk lagi ke program leader itu ada 3 level ya, yang secara tersistematis akan diberikan tahapan demi tahapan. Oke? Kayak kita ngeles bahasa Inggris gitu atau bahasa Mandarin. Ya, bedanya kalau les bahasa Inggris atau Mandarin ada tesnya ya. Begitu tes, kita langsung ditempatkan di level berapa. Nah, tetapi kalau untuk ASIS program ini, semuanya akan dimulai dari level 1, the beginner. Oke, dan sebelum bisa masuk ke level beginner, diharapkan teman-teman semua di sini itu sudah pernah mengikuti yang namanya sesi Meet and Be Great, ya, yang diselenggarakan setiap bulan itu minimal 1-2 kali. Nah, kenapa kita adakan sesi yang namanya Meet and Be Great? Teman-teman semua, tujuannya satu ya, supaya kita memahami bisnis HDI ini seperti apa dan bisa melakukan hal-hal yang mendasar. Ya. Jadi kita tahu misalkan cara mendaftarkan teman kita kalau mereka mau ikutan jalankan bisnis ini gimana. Kalau misalkan mereka mau belanja produk ya secara online, kita ajarkan gimana caranya supaya mereka bisa belanja online lewat hdistore.com. Jangan lewat tempat yang lain karena bisa jadi dapat barang palsu. Oke, dan juga kita mengajarkan di Meet and Be Great ya bagaimana caranya untuk mengakses banyak hal, termasuk memberikan data-data penunjang. Itu sebabnya Meet and Be Great itu menjadi keharusan bagi Anda yang baru pertama kali bergabung bersama dengan grup di A-Team ya. Kalau misalkan Anda belum ikut, ya segera luangkan waktu untuk bisa ikut. Oke. Setelah itu di level 1 ASIS the beginner kita tuh mempelajari hal yang paling penting supaya kita bisa berhasil di bisnis HDI. Apa itu? Kita punya yang namanya keyakinan. Ya, selain kita punya keyakinan, kita menyadari bahwa ada satu buah alasan yang bisa membuat kita itu sukses akhirnya. Yang membuat kita itu berbeda dengan rekan-rekan yang lain. Ya, yaitu apa? Jangan pernah menjadikan alasan yang kita punya. Misalkan saya ibu rumah tangga sih, habis anak saya masih kecil-kecil. Saya itu loh cuma lulusan SMA. Oh, saya nggak punya bakat bisnis. Saya ini cuma karyawan. Apapun alasannya itu, justru kita balik, kita jadikan itu sebagai kekuatan untuk kita berhasil di bisnis HDI. Itu adalah isi kurang lebih ASIS the beginner level 1. Ya, bagi Anda yang belum pernah ikut, please, ya saya harapkan Anda, saya mohon dengan kerendahan hati supaya Anda bisa ikut. Oke? Dan hari ini kita akan belajar mengenai ASIS the beginner level 2. Ya, are you ready? Anda sudah siap? Saya menunggu jawabannya, saya tidak ingin melihat chat ya. Saya ingin menunggu jawabannya. Are you ready? Ready ya? Oke, sip. Oke, kita mulai sekarang. Apa sih yang membedakan seseorang itu yang dianggap berhasil di HDI dengan orang-orang yang merasa dirinya gagal di HDI? Ya, setelah kita cek, ternyata bukan bakat, bukan kemampuan, bukan latar belakang, bukan karena dia keturunan orang kaya, misalkan dia bukan keahlian, enggak. Tetapi orang-orang yang berhasil memiliki income puluhan juta sampai ratusan juta per bulan, ternyata mereka menyadari dengan sangat-sangat sadar. Apa yang mereka sadari? Bahwa yang menentukan dia bisa berhasil atau tidak, itu cuma Tuhan dan dirinya sendiri. Bukan orang lain. Ya, mau orang lain itu adalah upline kita atau mentor kita sekalipun. Itu tidak penting, rekan-rekan. Apa maksudnya? Karena upline kita, rekan kita itu manusia juga. Manusia itu kalau kita gantungin bisa membuat kita kecewa.
Setuju ada. Itu sebabnya Anda dan saya kalau mau berhasil di HDI, sadari bahwa yang bisa membuat kita berhasil itu adalah Tuhan dan diri kita sendiri, bukan orang lain. Oke, bukan orang lain. Ya. Terus kemudian yang paling penting lagi yang harus kita tahu, bisnis HDI itu mudah. Yang sulit itu bertahannya. Loh, apa maksudnya? Kok dibilang bisnis HDI itu mudah, yang sulit itu bertahan. Cara menjalankan bisnis HDI itu ya gitu-gitu aja. Sama seperti Anda misalkan ya, sama seperti Anda yang kerjanya apa nih? Misalkan contoh Anda koki atau chef. Setelah Anda menguasai cara memasak, atau Anda buka restoran setiap hari aja, kan itu aja yang dikerjakan. Tidak ada lagi yang sulit. Setuju nggak? Yang membuat nanti akan sulit atau tidak, itu adalah bertahannya dalam situasi-situasi mungkin kita lagi capek, mungkin kondisi ekonomi lagi nggak bagus, kalau di bisnis restoran. Oke, nah kalau di bisnis HDI gimana? Di bisnis HDI, tekniknya gampang. Penguasaannya itu mudah untuk dilakukan. Yang sulit itu apa? Yang sulit itu adalah bertahannya. Oke, banyak orang selama ini ada 95% ternyata terbukti orang-orang itu berhenti. Itu bukan karena mereka nggak bisa presentasi, mereka nggak bisa mengundang, mereka nggak ngerti cara jalankan HDI, bukan. Rekan-rekan, ternyata 95% orang berhenti dari HDI. Itu karena faktor non-teknis. Karena mereka nggak tahan. Mereka nggak kuat menghadapi persoalan-persoalan yang ada di luar dari diri mereka. Oke, saya ulang ya. Mereka nggak kuat menghadapi persoalan-persoalan yang ada dari luar diri mereka. Bukan karena mereka nggak bisa melakukannya. Apa maksudnya? Oke, apa maksudnya? Gini loh rekan-rekan. Contoh, ya, ada yang menjalankan bisnis HDI, awalnya mereka menjalankan dengan semangat. Tapi dalam perjalanannya kemudian mungkin suaminya melarang. Oke, mungkin istrinya melarang. Mungkin bahkan anaknya melarang. Ya, karena misalkan secara usia itu sudah cukup berumur gitu, terus kemudian anaknya sudah dewasa dan dia melihat bahwa kok papanya masih terus menjalankan. Akhirnya apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan adalah dia protes ke ayahnya gitu ya. Nah, banyak orang bukan juga karena mereka nggak ngerti cara menjalankannya secara teknikal, bukan. Oke, tetapi mereka berhenti ya, itu karena apa? Karena mereka nggak kuat menghadapi hal-hal yang terjadi di sekitarnya, non teknis. Ya, mungkin di kantornya lagi sibuk banget, banyak kerjaan, akhirnya membuat dia memilih, udahlah saya berhenti dulu dari HDI, tunggu agak tenang. Keterusan, akhirnya berhenti beneran. Oke, ada juga yang karena dilarang suami, dilarang istri tadi yang saya ceritakan, atau dilarang orang tua, dilarang anaknya, yang membuat mereka berhenti. Ada juga yang cekcok ya sama rekan kerjanya, dia nggak kuat akhirnya dia berhenti. Banyak sekali orang-orang yang berhenti dari HDI bukan karena mereka nggak menguasai tekniknya, tapi mereka kena faktor non teknis dan dia nggak bisa keluar dari sana. Saya ingin ingatkan ke Anda, apapun pekerjaan kita, bisnis kita, ya bahkan yang menikah suami istri pasti akan mengalami yang namanya suka dan duka. Setuju nggak? Jadi saat Anda dan saya menjalankan bisnis HDI, sama rekan-rekan kita akan mengalami kondisi naik turun, suka dan dukanya. Oke? Tetapi saya ingin bertanya hal yang paling penting ya, yang bisa Anda baca di bawah. Saat Anda mengalami masa-masa yang buruk, masa-masa nggak mengenakan, Anda mungkin dapat tekanan dari kantor, Anda mungkin dapat tekanan dari orang tua Anda mungkin dapat tekanan dari lingkungan Anda, mungkin sahabat Anda menghina Anda soal Anda menjalankan bisnis ini. Anda ingin sendirian saja menjalani itu sendiri? Atau Anda ingin upline Anda secara gigih, terus ingatkan Anda, terus kuatkan Anda, mengingatkan apa alasan Anda untuk mau menjalankan bisnis HDI? Anda ingin sendirian? Atau Anda ingin ada upline Anda yang bisa menemani dan terus ingatkan? Rekan-rekan, apa pilihan Anda? Jadi kalau ditanya apa pilihannya, ya saya pasti maulah ditemenin. Betul ya? Kenyataannya banyak orang saat mengalami masalah non-teknis, di WA sama upline-nya nggak mau dibales. Di telepon nggak mau dibales. Sehingga Pak upline-nya pun bingung. Didatengin ke rumah, minta ART-nya yang keluar terus ngomong, kasih tahu aja ya, saya nggak ada di rumah. Sehingga dia ingin menjalani sendirian. Kalau seperti itu rekan-rekan, maka dengan mudah sekali kita akan tergabung ke
mereka yang berhenti dari HDI karena faktor non-teknis tadi. Oke, saya ingin mengajak Anda semua untuk come on. Jadi yang 5% yang tidak akan pernah berhenti meskipun mengalami faktor non-teknis. Bukan karena HDI itu sulit. HDI itu mudah bisnisnya. Tetapi bertahan itu yang sulit kalau kita sendirian. Oke? Nah, sekarang ya, saya ingin share dengan Anda gimana caranya supaya kita bisa kuat, akan rela terus berjuang di HDI meskipun hujan gitu ya. Meskipun kita habis bikin janji sama orang terus orangnya itu akhirnya nggak memenuhi janji kita di PHP kalau kata orang zaman sekarang. Ya, diberikan pengharapan palsu gitu. Oke ya. Terus tapi kita rela untuk mengulang kembali, rela untuk terus menjalankan. Kapan kita akan rela untuk terus berjuang? Saat kita punya alasan yang kuat untuk bisa berhasil di bisnis ini. Dan 3 jenis alasan yang bisa kita munculkan dalam hati kita adalah, yang pertama, kita miliki goals atau tujuan yang jelas. Nggak harus yang muluk-muluk, ya. Nggak harus yang katanya saya pengen punya yayasan yang akan membuat obat yang sehingga bisa mengobati banyak orang kanker jadi pulih kembali nggak perlu bayar. Ya, itu tujuannya bagus. Tapi sebelum sampai ke sana, Anda dan saya harus punya goals atau tujuan yang kecil-kecil yang ingin kita wujudkan dalam bisnis ini. Saya akan share dengan Anda setelah ini. Yang kedua, selalu ingat prinsip sedia payung sebelum hujan, apalagi sekarang musim hujan ya, sedia dulu payung sebelum hujan ya. Kemudian kita harus bisa berani untuk membela nama keluarga. Kita lihat masing-masing. Goals, rekan-rekan, untuk goals yang jelas, sekali lagi, tidak perlu yang muluk-muluk, yang tinggi-tinggi sekali. Saya ingin membuat lingkungan saya, Pak, itu jalannya itu bersih semua, saya yang donor, saya yang donasikan uangnya, saya yang bangun uangnya pakai uang saya sendiri. Boleh? Boleh. Tetapi sebelum sampai ke sana, oke, lebih baik kita tanyakan ke diri kita sendiri terlebih dahulu. Seandainya nih, saya dapat tambahan uang 5 juta sebulan, bisa saya pakai buat apa sih? Mau saya pakai buat apa? Sudah pernah menanyakan ke diri sendiri belum? Kalau sudah, oke. Ingat baik-baik, untuk apa? Apakah 5 juta per bulan itu sebagian, Pak, karena selama ini saya nggak pernah kasih orang tua saya karena penghasilan saya pun udah pas-pasan. Jadi kalau saya dapat tambahan 5 juta sebulan aja, Pak, 3 jutanya saya akan buat orang tua saya, 2 jutanya baru untuk saya tabung sebagai untuk keluarga saya nantinya. Please, lakukan. Yang penting Anda tahu untuk apa itu. Oke? Atau Anda membayangkan bagaimana kalau kita bisa hidup tanpa hutang sama sekali. Mungkin keluarga kita saat ini terbebani oleh hutang, apapun hutangnya. Oke, bayangkan kalau kita dapat tambahan 5 juta per bulan, kita bisa memperbesar pembayaran cicilan itu sehingga cepat lunasnya. Ya, termasuk ya KPR rumah kita tuh bisa lebih cepat lunas nggak sih? Kalau misalkan dapat tambahan 10 juta per bulan, jangan-jangan cicilannya itu murah, misalkan cuma 5 jutaan, tapi Anda bisa dapat tambahan 10 juta, Anda bisa bayarkan semua untuk KPR tersebut. Bukankah jauh lebih cepat akhirnya pembayaran KPR rumah Anda bisa selesai? Ini adalah goals kecil, goals yang spesifik, tapi sesuai dengan apa yang kita inginkan benar-benar. Rekan-rekan, buat tujuan atau goals yang jelas. Dan terus ingat target ini untuk kita bisa wujudkan lewat bisnis HDI. Jadi setiap kali Anda merasa lemah, Anda merasa capek, Anda merasa bosan, Anda mungkin merasa tertekan oleh siapapun, ingat kembali goals ini. Oke? Sip ya. Yang berikutnya, sedia payung sebelum hujan. Ya, kita tahu prinsip sedia payung sebelum hujan itu artinya apa? Jangan sampai udah kejadian, baru kita siapin, udah nggak keburu. Kita bisa tanyakan beberapa hal, misalkan orang tuaku ini saat ini umur berapa? Udah 70-an, 80-an. Aduh, asuransi udah nggak mungkin terima, misalkan ya. Sehingga kalau sakit, orang tua kan kalau sakit itu udah bukan sakit lagi yang seperti kita waktu dulu masih 20, 30 atau 40-an tahun, paling cuma masuk angin dikerok sembuh gitu ya. Oke. Tiduran sedikit udah pulih lagi gitu. Nggak bisa. Orang tua karena imun tubuhnya sudah cenderung turun, maka begitu sakitnya akan cenderung lebih parah sehingga butuh biaya lebih besar. Sudah umur berapa nih orang tuaku? Kalau nanti kami sudah tiada, bisakah anak-anakku hidup dengan baik? Kita nggak pernah tahu, rekan-rekan. Beberapa hari yang lalu saya dikirimkan oleh Bu Ratna yang dari Banjarmasin ya, tentang satu buah bangunan Alfamart tuh yang roboh mendadak. Oke, di kawasan Banjarmasin. Blek, dan itu meninggal beberapa belas orang.
Loh, kita nggak pernah tahu loh, siapa yang menduga. Mereka juga pasti yang jadi korban, itu pasti juga nggak akan menduga bahwa cuman kerja di sana atau belanja di sana, atau pas kebetulan lagi menumpang untuk, karena mungkin cuaca agak panas, dia numpang AC sebentar, atau dia ngambil ATM, kemudian bangunannya roboh. Saat itu kejadian misalkan, anak-anak saya nanti bisa hidup nggak dengan baik? Dengan apa yang sudah saya siapkan saat ini? Atau nanti, kalau kita masih jauh dari pensiun, nanti saya pensiun nanti, dana saya punya cukup nggak sih untuk saya pribadi terlebih dahulu, dan istri atau pasangan, sekaligus untuk anak-anak. Memang kita harapkan anak-anak bisa mandiri, rekan-rekan. Tetapi kita juga banyak melihat situasi-situasi hari ini. Banyak sekali mereka-mereka yang udah umur 25-30-an tahun, sudah kerja pun sulit untuk memenuhi kebutuhan keluarganya sendiri, sehingga orang tuanya masih harus subsidi justru. Andai kata Anda dan saya punya dana yang cukup, kita nggak akan jadi beban minimal untuk anak kita kelak. Bayangkan ketidaknyamanan yang akan muncul kalau kita nggak punya cukup dana. Sekali lagi ya, jalankan bisnis HDI, fokus utamanya bukan uang, tetapi kita ciptakan ketidaknyamanan tadi, bayangan-bayangan ketidaknyamanan tadi, supaya kita itu punya power lagi, kita punya spirit lagi, kita punya semangat kembali untuk terus menjalankan bisnis ini. Sehingga kita rela berjuang sekali lagi. Rela berjuang sekali lagi. Oke? Yang berikutnya adalah kita membela nama keluarga. Nah ini, saya nggak tahu bagaimana dengan keluarga Anda. Tapi saya ingin tanya, pernah nggak sih keluarga Anda pernah direndahkan nggak sih? Apakah keluarga kita pernah direndahkan? Atau mungkin diri kita sendiri disindir karena dianggap tidak berguna, tidak bisa membantu keluarga. Saat keluarga orang tua ada yang sakit, kita nggak bisa ikut patungan untuk keluarkan uang misalkan. Atau jangan-jangan pernah keluarga kita itu memohon bantuan, waktu itu udah parah banget. Terus minta bantuan ke keluarga besar. Nggak cuma ditolak, bahkan dihina. Jika mungkin pernah seperti itu. Rekan-rekan, ingat kejadian itu. Bukan untuk kita jadikan dendam. Tidak. Kita ingat itu, oke, untuk kemudian kita kerjakan bisnis ini. Dan saat kita berhasil, kita bisa membuat bangga keluarga kita. Sehingga nantinya nama keluarga kita bisa kita yang jaga, bukan orang lain. Mungkin Anda 6 saudara, 4 bersaudara, 3 bersaudara, atau berapapun. Oke? Tapi komitmen dengan diri Anda sendiri, sayalah yang akan membuat keluarga saya bangga. Meskipun dalam prosesnya belum terjadi seperti itu. Tapi terus tanamkan, saya akan membela nama keluarga saya. Nah, saat Anda dan saya punya 3 alasan yang kuat tadi, rekan-rekan. Oke? Punya goals yang jelas. Dia payung sebelum hujan. Kita bayangkan terus ketidaknyamanan yang mungkin terjadi kalau kita nggak punya cukup dana, serta kita kepengen bisa membuat keluarga kita bangga, maka kita akan rela menjalani bisnis ini, rekan-rekan. Mungkin panas, mungkin cuaca lagi aneh sekarang, lagi panas, tiba-tiba hujan. Ya. Mungkin Anda masih naik motor saat menjalankan bisnis ini, tiba-tiba kehujanan, Anda nggak akan mengeluh. Tapi itu akan membuat Anda dalam hati Anda bertekad, cukup saya yang kehujanan, keluarga saya jangan sampai terus mengalami seperti ini. Dan itu yang akan membuat Anda bisa cepat berhasil di bisnis ini, rekan-rekan. Oke? Miliki alasan yang kuat. Dan apa sih yang bisa membuat kita tuh sukses nantinya? Yang bisa membuat kita sukses, ingat 95% orang berhenti itu karena masalah non-teknis. Karena dia nggak punya sikap mental yang kuat dalam mengatasi hal-hal non-teknis yang terjadi. Itu yang membuat dia terkapar. Ya, sementara kalau Anda dan saya mau sukses di bisnis ini, faktor non-teknis itu harus kuat, mental kita harus kuat. Gimana cara menyiapkan mental kita secara kuat? Anda bisa ikut training ya yang namanya NEO. Juga ada beberapa sesi training yang lain yang kita bawakan yang bisa menguatkan sikap mental Anda. Dan salah satunya mengingat 3 alasan. Oke, yang kuat yang bisa buat Anda rela untuk terus berjuang. Maka Anda akan kuat mengatasi faktor non-teknis. Dan ingat, saat itu terjadi, saat Anda down, saat Anda merasa tertekan, Anda merasa kecewa dengan apapun juga, jangan coba atasi sendirian. Telepon upline Anda. Telepon upline Anda. Oke?
Sementara untuk skill teknis itu cuma 20%. Cuma 20%. Ya, dan udah cuma 20% yang menentukan kita berhasil apa enggak, bisa dipelajari lagi. Sama ya, seperti kita naik motor, kita belajar berenang, itu skill, keahlian. Kita belajar masak, itu keahlian, dan itu bisa dipelajari. Enaknya lagi soal skill secara teknis adalah, begitu sudah kita pelajari, kita bisa pakai seumur hidup. Contoh ya, udah lama nggak naik sepeda pasti Anda. Bagi yang nggak jarang sekali olahraga sepeda, tapi karena Anda bisa naik sepeda, dikasih sepeda sekalipun sekarang setelah puluhan tahun nggak naik sepeda, tetap bisa naik sepeda nggak? Awal kagok, tapi setelah beberapa lama lancar kembali. Setuju? Dan seperti itulah skill kita secara teknis di HDI. Jadi pelajari baik-baik. Awal mungkin sulit untuk kita belajar, ya naik sepeda pun jatuh bangun kok. Oke, belajar masak pun kecipratan mulu kok. Ya kadang-kadang mungkin gosong karena mau goreng telur aja apinya gede banget gitu misalkan. Ya, itu bisa terjadi. Tetapi saat kita terus pelajari, begitu kita menguasai, itu akan tertanam ke otak kita, ke alam bawah sadar kita, jadi seumur hidup skillnya.